Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Firman Tuhan di pagi ini untuk kita adalah tertulis dalam Matius 25 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan segala sesuatunya adalah bagian dari orang yang bijaksana. Ada 10 orang perempuan anak gadis dalam nas ini dikatakan bahwa mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong kedatangan mempelai. Tetapi persiapan yang sesungguhnya adalah bukan hanya membawa pelita, tetapi juga membawa minyak dalam buli mereka. Dan ketika hari di mana sang mempelai itu telah datang di saat tersebut, maka yang benar-benar siap adalah yang juga mempersiapkan minyak di buli mereka untuk dapat mereka pakai. Tetapi tanda orang yang tidak bijaksana adalah sering mempergunakan konsep berpikir, kita lihat di situ saja. Apakah saudara adalah orang yang berpikiran demikian juga? Tidak mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, tetapi saudara berharap akan terjadi hal yang baik untuk waktu yang akan dinanti itu. Kita lihat saja bagaimana akan terjadi. Saudaraku, Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa tugas kita dalam dunia ini adalah berjaga-jagalah. Konsep berjaga-jaga ini adalah hal yang dimana butuh sekali kebijaksanaan. Mempelajari firman Tuhan bukan menjadikan kita menjadi orang-orang pintar, tetapi menjadikan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tentu implementasi praktik hidup orang-orang yang bijaksana berbeda dengan orang-orang yang pintar. Karena ada orang yang pintar untuk dirinya sendiri dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Akhirnya, ketika ia hanya menyimpan dalam dirinya sendiri, ia tidak memberi dampak kepada orang lain. Tetapi bijaksana itu lebih memberi dampak kepada dirinya dan juga kepada setiap orang yang berada di sekitarnya. Dan itulah yang sedang dihidupi oleh orang-orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan waktunya. Jika Tuhan memberikan waktu, kapan ia akan datang, tentu bukan berjaga-jaga lagi namanya. Kita sudah tahu. Dan akan terjadi kesombongan ketika kita tahu. Dan belakangan ini banyak orang juga yang berkata, seandainya Yesus Kristus datang hari ini, aku sudah benar-benar siap. Apakah benar dia itu adalah orang-orang yang benar-benar siap? Atau mungkin ia menganggap dirinya adalah orang yang sudah benar, sudah sempurna, padahal sebenarnya banyak hal yang perlu sekali ia harus perbaiki dalam hidupnya. Seandainya Yesus Kristus datang pada hari ini, apakah saudara sudah benar-benar siap? Persiapan apa yang kita harus lakukan? Jika kita adalah orang-orang yang bodoh seperti kelima gadis tadi yang tidak membawa minyak untuk persediaan mereka, apakah pantas kita berkata, Tuhan datanglah segera? Tetapi ketika kita menyadari seperti perempuan yang bijaksana itu, mereka tidak tahu kapan waktunya, tetapi mereka mempersiapkan diri mereka. Ini lebih cenderung kepada hal yang bersifat kualitas ketimbang kepada kuantitas. Jika kita membahas tentang kualitas, maka kita melihat perspektif jauh ke depan, mempersiapkan hari ini untuk masa depan. Tetapi jika kita hanya memperhatikan tentang kuantitas, bagaimana kita mengumpulkan saja, itu adalah hal yang lumrah terjadi. Dan itu bukan prinsip orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, tetapi mencakup tentang kualitas hidup.
Penantian yang sesungguhnya adalah tentang kualitas, bukan tentang kuantitas. Bukan seberapa lama saudara menunggu, tetapi apa yang saudara telah lakukan ketika saudara menunggu. Itulah hal yang penting. Sebab berjaga-jaga itu bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi kita tetap aktif dengan apa yang telah kita pikirkan dan kita perbuat. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami senantiasa berjaga-jaga. Sebab kami tidak tahu kapankah waktunya akan tiba. Tolong kami Bapa supaya kami semakin mempersiapkan diri kami dengan bijaksana. Lewat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, itulah yang menjadi bekal bagi kami untuk tahu apa yang harus kami kerjakan. Terpuji Engkau ya Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.